Dol, pacukan yang itu duluan. Oh, ya. sudah siap berangkat nih, Bang? Iya. Oh, ya. Terus itu lagi, ya. Ayo. Yuk. Pegang itu, pegang. Ayo, Dol. Siang ini, aku membantu warga desa Lumban Binanga untuk menjaring ikan di perairan Danau Toba. Setiap hari, mereka menebarkan jaringnya di sini. Tidak selalu bisa dipastikan jumlah ikan yang didapatkan. Kadang bisa mencapai 10 kilo, kadang juga nelayan ini tidak mendapatkan hasil sama sekali. Jaring ini sudah diberi lingkaran. Fungsinya untuk dikaitkan ke kayu yang sudah menancap ke dasar danau. Dengan demikian, jaring akan tetap pada tempatnya dan tidak berpindah posisi. Satu lingkaran dimasukkan ke dalam patok yang fungsinya sebagai penahan jaring yang akan ditebar. Jarak menebar jaring sesuai dengan panjang jaring. Jaring yang kami pakai sepanjang 150 meter. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kondisi ombak pada saat itu cukuplah tinggi, sehingga tanpa sengaja aku tercebur ke danau. Untung saja aku jatuh tidak terlalu jauh dari perahu, karena Danau Toba memiliki kedalaman mencapai 505 meter dari permukaan air. Walaupun aku terjatuh masih di sekitar pesisir, tapi tetap saja berbahaya jika tenggelam. Setelah jaring ditebar, nelayan biasanya menunggu selama 1-2 jam untuk jaring sepanjang ini. Namun jika menggunakan jaring sepanjang 300 meter, kurang lebih membutuhkan waktu selama 4 hingga 5 jam untuk proses menjaring ini. Aduh, Bundul. Aduh, gitu aja kamu. Wah, yang perahu. Saatnya menarik jaring. Tidak kusangka jaring ini cukup berat juga, hingga harus ditarik oleh 5 orang sekaligus. Tarik. Ada Bang. Wih, bagus banget ikan apa ini, Bang? Ini ikan bata ini. Ikan bata itu. Ikan bata dulu. Berhasil sekali kau, Dol. Beruntung kali kamu. Banyak kali, Bang. Wah, tanpa sengaja aku mendapatkan ikan batak atau yang biasa disebut ihan. Ihan ini jarang ditemukan di Danau Toba. Hal ini langka sekali terjadi. Ihan adalah ikan yang diyakini dipercaya dapat memberikan keberuntungan. Masyarakat Toba percaya bahwa ihan adalah ikan keramat. Jika ingin mencapai sesuatu, masyarakat Toba membeli ihan dan memasaknya menjadi arsik lalu berdoa. Bahkan, konon kabarnya jika ingin menangkap ihan di sungai, orang tersebut harus bertapa terlebih dahulu. Sungguh beruntung aku kali ini. Walaupun tidak banyak ikan yang kami dapat, tapi kami sangat senang karena mendapat ikan ihan. Ini lagi, Dul. Ini ikan batak juga, Bang. Ikan batak ini, rezeki kau nih, Dul. Banyak juga kita ikan batak. Mantap rezekimu, Dul. Ikan-ikan ini kubawa pada ibu-ibu yang hendak mengolahnya menjadi masakan arsik dan juga nasi nombu. Aku ikut membantu membersihkan isi perut ihan yang hendak dimasak menjadi arsik. Barulah setelah itu, ikan dibilas hingga bersih. Ikan mujair yang akan dimasak menjadi nasi nombur ditusuk terlebih dahulu karena prosesnya harus dibakar sebelum dimasak. Ibu-ibu lainnya menyiapkan bumbu. Bahan-bahan pembuatannya cukup lengkap, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, batang kecombrang, dan tentu saja andaliman. Perbedaan bumbu nasi nombur dengan arsik tidaklah terlalu banyak, hanya berbeda pada pemakaian kunyit dan asam saja. Pada arsik haruslah menggunakan asam dan juga kunyit, namun nasi nombur tidak perlu menggunakan kunyit dan asam, dan ikannya dibakar terlebih dahulu. Nah, ini dia andaliman. Uniknya, andaliman ini tidak ditumbuk halus agar rasanya lebih nikmat. Andaliman akan menimbulkan rasa pedas pada masakan. Bumbu yang tidak dihaluskan
dimasak terlebih dahulu hingga harum. Sementara bumbu dibuat, aku membakar ikan untuk nasi nombur. Ikan ditaburi dengan garam terlebih dahulu dan juga diperciki dengan perasan jeruk nipis agar tidak amis. Selanjutnya, ikan dibakar hingga matang. Bumbu yang tidak dihaluskan seperti serai dimasukkan terlebih dahulu sebagai alas. Baru setelahnya, ikan ditaruh di atasnya dan diberi bumbu-bumbu lainnya. Ibu idang kamu tuh. Oh ya. Sama lagi hanong yang masak masak ibu nak. Lagi magang ikan. Ibu meminta bantuan untuk mengangkat wajan dan membuatkan api. Dengan api besar, membuat masakan lebih cepat matang. Wangi masakan mulai tercium. Arsik Ihan pun sudah siap disantap. Dari tampilannya yang menggoda, membuatku ingin segera memakannya. Arsik Ihan dan juga mujarnati nombur menjadi makanan yang megah kali ini. Ya, mari. Ya, silakan. Ya, ini enak ini. Nah. Setengah matang, berwarna kuning. Buah biwa mengandung potasium yang baik untuk mengontrol tekanan darah tinggi, juga detak jantung. Kak, buah biwa ini yang enak yang gimana, Kak? Yang seperti ini Dul, dia warnanya orange, dia lebih enak, dia manis rasanya. Oh gitu. Iya. Kalau yang gini, Kak? Kalau yang seperti itu dia masih asem. Oh, biasa dibikin apa? Kalau sekarang belum dibikin apa-apa. Oh, itu. Boleh Kak ya? Kita rasakan? Boleh kita coba. Rasa biwa yang belum matang masih asam. Namun aku merasa tingkat keasamannya pas jika disandangkan dengan sayur. Untuk itu, kami memilah-milah terlebih dahulu biwa yang sudah matang maupun biwa yang setengah matang. Biwa ini dikupas terlebih dahulu. Tekstur kulit luarnya halus dan berbulu, sehingga biwa harus dikupas terlebih dahulu jika ingin diolah. Aku baru tahu ternyata buah biwa memiliki kandungan vitamin A yang sangat banyak. Vitamin A baik untuk kesehatan mata dan untuk menjaga kelembapan kulit dan menjadikan kulit menjadi lebih sehat. Buah ini juga cocok untuk menurunkan berat badan karena buah ini rendah kalori dan kaya akan serat. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat holat adalah bawang merah, bawang putih, jahe, beras, cabai dan jeruk nipis.
Semua bahan-bahan ini lalu dicincang kasar. Olahan holat biasanya menggunakan balaka, tapi aku menggantinya dengan kayu manis. Selain aromanya yang wangi, kayu manis juga memberikan rasa yang manis dan sedikit pedas. Kayu manis kutumbuk dulu hingga menjadi serpihan. Sementara itu, Kak Dewi menyiapkan beras yang juga menjadi bahan pembuatan sayur. Beras ini akan berperan sebagai pengental olahan. Beras disangrai terlebih dahulu hingga menimbulkan aroma yang harum dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Setelah cukup matang, beras ditumbuk hingga halus. Proses penumbukan beras memang membutuhkan waktu yang lama, karena tekstur beras menjadi keras setelah disangrai. Semua bumbu pembuatan sayur sudah siap, tinggal mencampurkan semua bahannya. Sama dengan cara membuat holat, sayur ini pun tidak dimasak. Semua bahan dijadikan satu wadah, termasuk potongan buah biwak. Setelah semua bahan siap, semua bahan dicampur dengan menggunakan air panas. Agar rasanya lebih mantap, aku menambahkan ikan sale atau ikan yang sudah diasap sebelumnya. Ikan ini tidak perlu dimasak lagi, hanya perlu dipanaskan kembali jika ingin dikonsumsi. Sayur biwa pun siap untuk disantap. Rasa ikan sale yang sedikit pahit tertutupi dengan rasa pedas bumbu dan rasa asam manis pada buah biwa. Mari Pak, kita cicipin Pak, holat biwanya Pak. Perpaduan antara rasa asin, manis, dan asam sedikit pahit menyatu sempurna dalam mulut.